Nah, dalam Al-Quran yang saya sampaikan dalam mukaddimah tadi di surah Saba itu, surah yang ke-34 ayat 28, Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Allah enggak utus nabi kita itu hanya untuk segolongan manusia, hanya untuk umat tertentu, hanya untuk kelompok tertentu, tapi nabi kita diutus untuk kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa kafa billahi shahida. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في الله حق جهاده ومن تبع بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في آية الإخراء وما أرسلناك إلا كافة للناس وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, Bapak Ibu, Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus Majelis Al-Fajriyah, kemudian juga pengurus Masjid Irsyadul Ummah seluruhnya, ketuanya, pengurus inti semuanya, termasuk seluruh guru-guru. Di sini hadir banyak para dewan guru, para kiai, para ulama. Yang mudah-mudahan semua guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbanyak juga rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dakwahnya terus-menerus bisa sambil mendakwahkan juga sambil memberikan. Karena para jamaah yang berbahagia, dakwah sekarang itu butuh qudwah, butuh keteladanan. Tadi imam kita dalam salat subuh membacakan salah satu ayat yang sebenarnya sebuah mengingatkan, sebuah pengingat buat kita sekalian. Di ayat 44 surah Al-Baqarah, di
Di rakaat yang pertama yang beliau baca tadi ada ayat berbunyi atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Ini sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan sampai menjadi orang yang sekedar mengajak kebaikan tapi lupa terhadap diri kita sendiri. Orang demikian dikatakan oleh Allah, afala ta'qilun, apakah kalian tidak menggunakan akal fikiranmu? Apakah kalian tidak punya otak, kalau orang Betawi bilang, ya. Kalau bahasa kasarnya Pak jamaah sekalian, lu nggak punya otak, cuma nyuruh doangan, lu sendiri nggak ngamalin, begitu kira-kira jamaah sekalian, ya. Dan kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Rasulullah SAW, berharap besar mudah-mudahan semua yang hadir saat ini kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Karena hadirin, bersyukur kita pada hari ini, subuh hari ini bisa berjamaah di majelis yang saya dengar dari beliau Kiai ini hampir 20-an tahun berjalan. Sebuah perjalanan yang sangat panjang, yang pasti penuh lika-liku, dan alhamdulillah masih tetap istiqamah. Mudah-mudahan dengan bimbingan para guru-guru, dan hari ini pun saya juga berkat wasilah dari guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Abu Bakar Madris, diamanahkan untuk mengisi kegiatan di subuh hari ini dalam rangka saling mengingatkan di antara kita. Karena terus terang beliau mengatakan kepada saya, biar antum juga dikenal di Kalimulia, kata beliau begitu, ya. Karena kebetulan saya memang ada kegiatan di daerah Kalimulia, terutama dekat rumah beliau di Jalan Trubus. Saya masuk di Jalan Pandawa 3, ya. Jadi mohon doa dari para guru-guru, dari para jamaah semua. Kebetulan memang kita lagi bangun Ma'had Tahfidzul Quran, yaitu di Yayasan Nurul Quran Kalimulia Kota Depok. Jadi intinya kita dalam rangka fastabiqul khairat. Ya alhamdulillah, terakhir juga kita sempat mengadakan acara silaturahim halal bihalal dan dihadiri oleh para guru-guru, termasuk juga di antaranya ada Kiai Roma Irama. Karena kebetulan saat ini kita juga sedang membantu di perguruan Islam Roma Irama, ya. Saya yakin di antara jamaah nggak ada yang nggak kenal sama Kiai Roma Irama. Kenal nggak sama jamaah sekalian? Yang kenal cuma 5 orang, yang lain kenal banget kayak gitu, ya. Jadi hadirin, pagi hari ini, subuh hari ini kita terus terang lagi-lagi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir dalam acara subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita semuanya dihapuskan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagi kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah, kapanpun kita dipanggil untuk menghadap Allah, kita sudah berharap sudah dalam keadaan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Seperti yang pernah kita lihat jamaah, saya yakin semua jamaah tahu beberapa waktu yang lalu ada seorang ustadzah lagi baca Quran, ya, di Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah, tiba-tiba meninggal dunia. Ketika sampai baca wa ilahukum ilah wahid, tiba-tiba terjatuh dan kemudian meninggal dunia. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah Ustaz? Ya alhamdulillah karena meninggalnya dalam keadaan ibadah, dalam keadaan baca Quran. Sebab kita tahu ada orang meninggal dalam keadaan ibadah, ada juga orang meninggal dunia dalam keadaan berbuat dosa. Nauzubillah min dzalik. Kalau lagi baca Quran, lagi sholat, ya, lagi umrah, lagi haji, lagi zikir, bahkan lagi ceramah mungkin, ya, tiba-tiba dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ucapkan alhamdulillah karena mati yang demikian itulah matinya husnul khatimah. Hadirin jamaah berbahagia, pada kesempatan berbahagia ini izinkan saya
menyampaikan sebuah tema khusus, ya. Karena bagaimanapun kita masih berada di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, di bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi kita Muhammad dilahirkan, dan kita berharap mudah-mudahan kita bisa menjadi umat yang diakui oleh Rasulullah SAW dan juga mendapatkan kelak syafaat dari beliau SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, dalam sebuah kitab, terutama kitab Rusmul Bayan, ada sedikit pembahasan tentang wajibuna nahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang kewajiban kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin, banyak orang ngakunya umat Nabi, tapi ajaran Nabi tidak dijalankan. Bahkan ajaran Nabi SAW justru diinjak-injak oleh mereka, ya Mas. Padahal mereka ngakunya umat Nabi Muhammad SAW. Makanya jamaah yang berbahagia, guru-guru kita banyak mengajarkan bagaimana tentang sosok Nabi kita Muhammad SAW. Sampai para ulama mengajarkan kepada kita mengapa kita perlu belajar tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Ternyata tujuan yang paling utama adalah agar kita mendapatkan penjelasan dan juga kemudian mendapatkan keterangan yang sempurna tentang Nabi kita Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya. Karena banyak orang kalau nggak faham, apalagi orang-orang yang dikatakan sebagai orientalis, dia belajar Islam tapi tujuannya untuk menyerang Islam. Kadang dia belajar tentang Nabi tapi tujuannya untuk menjatuhkan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dalam Al-Quran yang saya sampaikan dalam mukaddimah tadi, di surah Saba itu, surah yang ke-34 ayat 28, Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira." Allah enggak utus Nabi kita itu hanya untuk segolongan manusia, hanya untuk umat tertentu, hanya untuk kelompok tertentu, tapi Nabi kita diutus untuk kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Apa tujuan jemaah sekalian? Tujuan Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar Nabi bisa memberikan fungsinya sebagai basyiran wa nadhira. Agar Nabi memberikan pesan, yaitu memberikan kabar gembira kepada umat ini sekaligus memberikan peringatan kepada umat ini. Banyak dalam hadis-hadis jamaah yang isinya itu adalah sebuah berita gembira. Apa misalnya? Dalam sebuah hadis dikatakan, man shallal ghadata fi jama'atin, atau man shallal subuh fi jama'atin thumma yadhkuruna Allah qu'udan hatta tatlu'u asy-syams thumma shalla rak'atain ka'ajrin hajjatan wa umratan tamah atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, siapa orang salat subuh berjamaah seperti kita saat ini, salat subuh jamaah, thumma yadhkurunallaha qu'udan, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu syams, sampai terbitnya matahari. Thumma shalla rak'atain, lalu dia salat sunnah 2 rakaat, maka ka'ajrin hajjatan wa umratan tamah. Itu orang akan dapat pahala haji dan umrah dengan sempurna. Alhamdulillah. Senang gak jamaah sekalian? Senang tidak? Yang senang cuma 5 orang lah gitu. Pasti semua jamaah berbahagia. Hanya dengan melaksanakan rangkaian ibadah tadi, dia dapat pahala haji dan umrah jamaah sekalian. Ya. Tapi bukan berarti nggak berangkat lagi jamaah, ya. Bukan berarti nggak berangkat umroh lagi, nggak mau haji lagi, tidak. Artinya ini sebuah berita gembira dari Nabi Muhammad SAW bahwa ada amalan yang kalau kita lakukan itu bisa memperoleh pahalanya dari haji dan umroh. Kita tahu sekarang bicara haji itu butuh waktu sekian tahun baru bisa berangkat. Itu kalau haji yang biasa. Kalau haji yang super, ya, daftar sekarang bisa berangkat, berapa biayanya?
ratusan juta yang saya lihat. Ada yang 250 juta, 300 juta, ya. Bayar sekarang langsung berangkat. Ya. Kalau umrah, alhamdulillah sekarang udah mulai lagi nih. Makanya bersyukurlah para ustadz yang punya travel umrah haji sekarang udah mulai banyak lagi. Ya, alhamdulillah. Tapi tetap jamaah harus selektif. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena kadang-kadang nggak sedikit orang-orang yang bermain di travel haji umrah kemudian banyak melakukan penipuan. Ya, jadi kudu hati-hati dan melihat siapa yang punya, siapa yang ngajak, ustadz siapa, kiai siapa, itu perlu kita saksikan. Ya, jadi jangan sampai salah. Kemudian para jamaah yang berbahagia, yang saya ingin sampaikan adalah itulah penjelasan dari Nabi berupa kabar gembira. Kemudian kalau kita baca lagi dalam beberapa hadis yang lain, misalkan Nabi mengatakan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena pada hari kiamat nanti orang yang suka membaca Quran itu dia akan mendapatkan pertolongan dari Quran. Ini juga kabar gembira hari ini. Kalau kita bicara masalah hari kiamat jamaah, na'udzubillah min dzalik, banyak peristiwa-peristiwa yang mengerikan, kondisi-kondisi yang mengerikan. Ya. Disebutkan dalam surah Abasa misalkan, Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Digambarkan dalam surah itu di hari kiamat orang-orang nanti dalam keadaan saling berlarian. Seorang suami lari dari istrinya, ya, bukan kayak sekarang lari dari istri tinggalin bini, bukan. Ya. Dia benar-benar saat itu tinggalkan istrinya. Istri pun juga demikian tinggalkan suaminya. Orang tua juga lari dari anak-anaknya. Demikian sebaliknya. Sahabat karib yang begitu dekat juga mereka saling berlarian. Bayangkan jamaah, ketika di hari yang demikian yang disebutkan likulli imri'in minhum, seluruh mereka punya urusan yang menyibukkan masing-masing, ya. Dan di saat itu ada orang berbahagia, tapi juga di hari itu ada orang yang sengsara. Betapa bahagia jamaah dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba kita memperoleh pertolongan dari Quran. Ya. Nabi mengatakan man qara harfan min kitabillah falahu hasanatu wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ya, siapa orang baca satu huruf dari Quran maka dia akan memperoleh falahu hasanah, satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amthaliha, sampai dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tak mengatakan alif lam satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu, lam satu, mim satu, dan artinya kalau kita baca alif lam mim itu sama dengan 3 huruf yang mendapat nilai pahala 30 kebajikan. Bayangkan kalau kita baca surah Al-Baqarah, berapa hurufnya? Berapa jemaah? Kalau ayatnya berapa ayatnya? 286. Nah, ini imam kita ini berapa hurufnya? Al-Baqarah. Yang pasti banyak yang saya lihat. Ya, kalikan 10 kebajikan. Itulah berita gembira dari Rasulullah SAW tentang ya keutamaan membaca Quran. Makanya saya menyampaikan pada saat ini, karena kita sempat kemarin keliling beberapa daerah, ya, ke Jogja, ke Kalimantan, ke Padang. Banyak di antara umat Islam ini sangat prihatin, jemaah. Ya, mengaku umat Islam, mengaku umat Nabi, tapi Quran saja nggak punya, jemaah. Bayangin coba. Ngakunya umat Islam, ketika ditanya apakah Anda punya Quran, mereka menjawab nggak punya Quran. Ya Allah, na'udzubillah. Kalau jamaah sekarang nih majelis Al-Fajriyah
Punya Quran semua nggak? Punya nggak? Dibaca nggak? Alhamdulillah. Ada juga jamaah dia punya Quran tapi nggak dibaca-baca. Ya. Ada juga punya Quran tapi nggak bisa baca, Ustaz. Makanya saya tahajud binikmah. Ya, pernah mengajar salah seorang, menurut orang katanya dia peneliti. Jadi profesor, umurnya 60-an tahun. Tapi baru belajar Quran jamaah. Dari AA, Baba, Tata, Tata, Jaja, ya, Babata, Babalu, ya gitu segala macam gitu ya. Tapi dia nggak merasa malu jamaah sekalian. Justru dia saat itu semangatnya luar biasa. Dan dia terus terang punya cucu jamaah sudah hafal al-mutaffifin. Ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza tamu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun. Sementara dia baru ngafal Al-Lahab yang maksudnya. Al-Lahab tabbat yada abi lahabin wa tab dan seterusnya. Tapi itu enggak ada istilah terlambat ya maksudnya. Dia tahu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Nah, kita pun juga saya mengajar karena bentuk keprihatinan jamaah. Ya. Kalau tidak ada orang yang belajar Quran, kalau tidak ada orang yang menghafal Quran, dulu di zaman saya ingat almarhum Kiai Masyhur Syahid. Jadi tempat itu dulu ada orang cerita jamaah saya mencetak Quran, ya. Kemudian di surah Ali Imran itu, terutama di ayat 85-nya, itu tulisan ghairanya itu dihilangkan. Kan bunyinya mestinya wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka agamanya bakal ditolak dan orang itu akan termasuk orang-orang yang rugi di akhirat. Nah, kalimat selainnya, kalimat ghairanya dihapusnya Mas Hadiah. Ya. Akhirnya karena ada orang-orang yang ahli Quran, termasuk juga hafal Quran, makanya ketahuan tuh Quran bohong itu. Qurannya dicetak dalam rangka merubah makna daripada ayat tersebut. Ketahuan jemaah, karena Allah menjamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah yang turunkan Quran dan Allah juga yang jaga Quran. Dan secara Allah menjaga Quran dimudahkan untuk dipelajari, dibaca, bahkan dihafalkan. Yang dengan dihafalkan tadi ada orang-orang yang ahli kemudian bisa mengetahui ini ayat benar atau tidak. Ya, makanya dikoreksi dari itu. Surat ketiga Ali Imran ayat 85. Jadi jamaah, inilah beberapa contoh hadis yang menceritakan tentang kehebatan juga kabar gembira dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, tapi kita juga di Quran tadi disebutkan wa nadhira, tugasnya adalah memberikan peringatan. Ya. Sebagai contoh ketika Nabi mengatakan law ta'lamu ma a'lamu la dahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Jikalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Nabi, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Apalagi kalau kita baca-baca riwayat jemaah tentang kehidupan akhirat, tentang siksaan di dalam neraka.